Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang telah menolong kita sampai saat ini. Keberadaan kita hari ini, pagi ini, semua adalah karena kemurahan Tuhan semata. Dan sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami boleh ada saat ini karena anugerah Tuhan dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini, sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami bisa mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Amos 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan, jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amin. Tema renungan harian teraya kita hari ini, edisi Kamis 16 Juli 2026. Mencari Tuhan atau sekadar beribadah. Undaka puang matua baktu asalan menomba. Dalam kehidupan beriman, tidak jarang orang merasa sudah dekat dengan Tuhan karena rajin menjalankan berbagai keagamaan. Ibadah, pelayanan, dan aktivitas rohani lainnya sering menjadi ukuran kedekatan seseorang dengan Tuhan. Namun di balik semua itu, ada kemungkinan hati justru tidak sungguh-sungguh terarah kepadanya. Lalu, apakah semua yang kita lakukan benar-benar berarti kita sedang mencari Tuhan? Melalui Nabi Amos, Tuhan menyampaikan panggilan yang jelas kepada umat Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Panggilan ini menunjukkan bahwa kehidupan sejati hanya ditemukan ketika manusia kembali kepada Tuhan. Pada waktu itu, umat Israel memang memiliki banyak tempat ibadah seperti di Betel dan Gilgal. Tetapi mereka lebih sibuk dengan ritual daripada hidup dalam ketaatan. Karena itu, Tuhan menegaskan agar mereka tidak sekedar mencari tempat ibadah, melainkan sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa pertobatan dan kesetiaan, semua kegiatan ibadah hanya menjadi bentuk keagamaan yang kosong. Sebaliknya, ketika umat sungguh mencari Tuhan dengan hati yang tulus, mereka akan menemukan kehidupan yang sejati. Tuhan menghendaki hubungan yang hidup, bukan sekedar kebiasaan keagamaan. Firman ini mengajak agar jangan sampai kita hanya sibuk dengan kegiatan keagamaan, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Ada istilah yang mengatakan sibuk secara rohani, tetapi tidak hidup rohani. Marilah kita belajar mencari Tuhan dengan sungguh, melalui doa, pertobatan, dan ketaatan setiap hari. Berikan waktu secara pribadi untuk datang kepadanya, bukan hanya dalam ibadah bersama, tetapi juga dalam keseharian. Ketika kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati, kita akan mengalami kehidupan yang sejati di dalam Dia. Amin. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih buat firman-Mu di pagi ini, yang masih boleh kami dengarkan dan renungkan bersama. Kiranya semuanya boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami semua, untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan melalui doa,
pertobatan dan memiliki ketaatan setiap hari secara pribadi. Kiranya melalui firman-Mu juga mengajarkan kami betul-betul menjadi umat-Mu yang setia dan sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan hati yang tulus, bukan sekedar beribadah, agar kami bisa menemukan kehidupan yang sejati di dalam Tuhan. Bapa dalam sorga, pagi ini kami membawa semua pergumulan kami pribadi lepas pribadi sebagai umat Tuhan, jemaat Baji Marumpa. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, agar kami selalu mengalami kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dan menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang jadi. Ampuni dosa dan kelemahan kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan harian teraya kita pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.